Kalau yang ligand targeted nggak pakai ini, tidak menggunakan imaging agent. Jadi cukup ligannya aja. Ligannya bisa ini apa? Antibody, bisa molekul kecil, bisa karbohidrat, kemudian bisa peptida ataupun protein, tergantung tempat kerjanya di mana. Dan tempat kerjanya itu sangat spesifik terhadap apa. Ada yang mau ditanyakan dulu dari liposom? Ibu izin bertanya. Boleh, silahkan. Siapa namanya? Arum, Bu. Oke, silahkan Arum. Ibu, berarti liposom itu lebih bermanfaat untuk kayak drug delivery seperti nanopartikel kayak gitu untuk terapi kanker. Misalnya obatnya beda tipe BSC-nya seperti itu, Bu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk pemilihan tipe liposom yang tepatnya, yang bahan pertimbangannya apa ya, Bu? Maksudnya kalau misalnya kita mau bikin preformulasi itu, Bu, menggunakan liposom, pertimbangan apa aja maksudnya yang digunakan untuk memilih tipe liposomnya? Kan ini ada 4 ya, Bu. Terima kasih. Oke. Kalau mau pakai tipe liposom yang mana, mau pakai konvensional, theranostik, ligand, atau pegylated gitu ya? Iya, Bu, seperti itu. Tergantung tujuannya. Misal kalau tujuannya mau hanya menghantarkan obat, terus obatnya tersebut, misalnya yang penting obat hidrofob ini bisa masuk ke dalam darah. Oke, ya udah konvensional aja gitu kan. Tapi kita pengen obat hidrofobnya ini masuk ke dalam darah, terus udah masuk ke dalam darah, yang asalnya tereliminasi dalam waktu 8 jam, saya mau tereliminasinya dalam waktu 12 jam misalnya. Jadi si orangnya yang asalnya minumnya 3 kali sehari, jadi cuman 2 kali sehari, karena tereliminasinya dalam waktu 12 jam. Oke, berarti tambahkan komponen lain yang membuat liposom tersebut tidak mudah tereliminasi dalam tubuh, misalnya ditambahkan PEG. Tapi misalnya mau lebih explore lebih jauh nih, saya pengennya obat yang hidrofob ini cuman masuknya ke sel tumor aja, jangan masuk ke ginjal, ke hati, ataupun ke organ lain karena efek sampingnya besar, misalnya obat tersebut ketika masuk ke organ yang bukan tempat kerjanya. Oke, berarti tambahkanlah ligand yang lebih spesifik. Terus misalnya mau lebih jauh lagi, ingin membuktikan bahwa obat tersebut dengan penghantaran lewat liposom ini benar atau tidak sampai ke sel tumor yang ada misalnya di limfoma, tambahkanlah agen yang fungsinya untuk imaging. Itu. Jadi lebih ke tujuannya sih. Mau apa yang dicapai. Baik, Bu, terima kasih. Oke, ya bentar. Tanggal 7 Oktober. Ini tuh 5B ya? Apa 5A? 5B, Bu. 5B, oke. Sip. Kemudian ini faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk formulasi lipidnya. Tadi ya, yang pertama jelas tujuannya dulu. Kemudian kita misalnya mau pilih lipidnya, kita mau pakai yang mana. Pertama kita pilih dulu kan, tadi tujuannya mau apa. Oke, untuk mencapai situ, misalnya kita mau pilihnya liposom. Atau som-som yang lain lah, partikel yang lain. Kita pilih basisnya apa ya. Nah, kita pertama lihat dulu si HLB butuh zat yang akan kita inkorporasikan. Misalnya dia larutnya di mana nih? Misalnya, dia HLB butuhnya sekian, bisa dipenuhi dengan linoleic acid atau asam oleat. Oke, kita coba asam oleat ini kira-kira bisa digunakan untuk bentuk sediaan yang mana aja. Kemudian kemampuan dispersinya, kurang lebih sama sih dengan solubility-nya. Kemudian kita perlu pertimbangkan lipid tersebut ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan mudah dicerna atau tidak.
dia akan hancur atau tidak, dia menimbulkan toksisitas tertentu atau tidak. Kemudian nih misalnya tadi liposom kan, jangan lupa di dalam tubuh itu ada enzim lipase yang dia akan memecah ikatan di lipidnya itu sendiri. Kalau ikatan antar lipidnya pecah kan, ya udah sistemnya rusak kan. Jadi kita perlu memberikan perlindungan tuh. Misalnya lipase adanya di mana aja, terus obat kita maunya mentarget kemana, melewati organ yang mengandung lipase itu atau tidak. Kemudian absorpsinya, dia bisa diserap atau tidak. Kan percuma misalnya buat lipase, terus PEG, ditempelin PEG, ditempelin karbohidrat, protein, dan lain-lain yang proteinnya itu misalnya sangat besar, karbohidratnya itu sangat kompleks, nanti terabsorpsinya malah kecil. Kalau misalnya terabsorpsinya kecil, ya konsentrasi di dalam darahnya juga akan kecil. Tetap aja nanti yang sampai ke site aktifnya akan kecil. Jadi nasibnya dia di dalam tubuh juga perlu kita pertimbangkan dari si sistem lipid yang tadi. Klasifikasi formula lipid itu dibagi menjadi 4. Ada yang minyak tanpa surfaktan, ada yang minyak ditambahkan dengan surfaktan tidak larut air, ada minyak surfaktan dan fosfolven, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bisa kalian baca aja, tidak terlalu penting sih sebenarnya. Hanya apa ya, kalau di jurnal tuh ketika ada istilah SIDDS, SMIDDS itu tuh terlihat lebih fancy lah ya. Kemudian ini ada produk lipid yang sudah dipasarkan per 2013. Jadi ini ada agenerase, bisa kalian cari agenerase itu sistemnya yang mana, apakah dia liposom, apakah lipid partikel. Intinya dia itu untuk penghantaran amrenavir, tujuannya untuk penggunaan obat HIV yang membuatnya adalah Glaxo. Nah, kalian lihat ya, dia itu biasanya sistem penghantaran lipid yang advance seperti ini tuh diperuntukkan untuk obat-obat terapi yang penyakitnya itu sulit. Nggak ada kayak misalnya obat sakit kepala terus pakai liposom gitu kan. Kayak ngapain gitu ya, nggak ada urgensinya karena obat yang ada pun sudah memberikan efektivitas yang baik. Sedangkan untuk obat-obat HIV, kemudian kanker, tumor, imunosupresan, yang seperti itu biasanya yang menggunakan sistem penghantaran lipid yang NDDS tadi. Company-nya juga biasanya company-company besar, Glaxo, Roche, Abbott, jarang lah company di Indonesia yang mampu, sebenarnya bukan mampu sih, yang mau untuk membuat sistem seperti ini karena biaya pengembangannya itu mahal. Dan ketika misalnya kita mengembangkan sistem lipid yang NDDS ini, apalagi yang udah mikro, nano, itu tuh perlu kita lakukan uji klinik ulang lah ya istilahnya, uji klinik ulang. Karena ketika ukurannya nano, kan dia itu bisa menembus barier lebih baik, sehingga nanti absorpsinya lebih tinggi, konsentrasi obat di site aktifnya juga lebih banyak. Nah, lebih banyaknya itu justru menjadi masalah karena bisa sampai ke dosis toksiknya, ya kan. Makanya perlu di-adjust ulang dosis ketika dia ukuran nano sama dosis ketika dia ukurannya mikron, itu tuh perlu dibedakan studi atau uji kliniknya. Oke, ini beberapa keuntungannya ketika menggunakan sistem lipid. Jadi drug release-nya bisa dikontrol, jadi pelepasan obatnya bisa kita kontrol, kemudian bisa juga ditargetkan dengan
menempelkan ligan tadi. Kemudian stabilitas secara farmasetikalnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dia juga memiliki apa ya? Maksudnya bisa menghantarkan obat itu dalam jumlah yang cukup tinggi per satuan dosisnya dibandingkan dengan karir lain. Kenapa? Karena obat-obat yang nonpolar itu dia cenderung memiliki kelarutan yang baik di dalam si lipid ini. Ketika terlarut dengan baik, maka dia bisa dideliver atau terabsorpsi secara baik ketika masuk ke dalam tubuh. Kemudian visibility atau kemampuannya dalam membawa obat-obat yang sifatnya lipofil dan hidrofil sekaligus dalam satu carrier atau satu sistem pembawa yang sama. Dia juga biodegradable dan biokompatibel. Nah, ingat fosfolipid, kemudian steroid atau apapun lah, beberapa lipid yang lain itu tuh memang secara naturalnya ada di dalam tubuh kita. Nah, semakin mirip suatu struktur dengan bagian atau hasil produksi tubuh kita, maka dia akan semakin mudah, semakin safe lah ya, semakin aman ketika masuk ke dalam tubuh. Misalnya fosfolipid, kan di dalam tubuh kita juga banyak ya fosfolipid, penyusun kulit, epidermis, dan lain-lainnya. Nah, ketika fosfolipid itu masuk ke dalam tubuh, ya dia tidak akan dianggap zat asing oleh tubuh kita, tidak akan menimbulkan reaksi alergi, tidak akan menimbulkan reaksi yang menganggap sistem tersebut adalah sistem asing. Kemudian excipient versatility. Jadi excipientnya lumayan mudah ditemukan, versatile juga, jumlahnya banyak. Nah, sistem tadi itu, baik itu emulsi ataupun sistem dispersi lipid yang lainnya, seringkali kita masukkan ke dalam soft kapsul kayak minyak ikan atau apa ya yang sering elips vitamin rambut, kan itu ada minyaknya juga ya untuk hair care. Nah, itu tuh seringkali kita masukkan ke dalam soft kapsul atau kapsul lunak. Nah, kapsul lunak itu bisa digunakan untuk oral, bisa juga sebagai suppositori. Jadi bisa lewat rektal ataupun vaginal. Untuk oral itu bisa untuk hewan, bisa untuk manusia. Yang membedakan isinya dan ukurannya. Kalau human itu cuma sampai ukuran berapa, tapi veterinary atau misalnya untuk obat sapi, obat kerbau, itu ukurannya bisa besar-besar, nyampe kapsul nomor 0. Kan semakin rendah nomor kapsul, ukurannya semakin besar ya. Suppositori bisa dimasukkan lewat rektal, biasanya untuk pediatrik dan geriatrik yang sulit menelan, bisa juga untuk vaginal. Jadi ini untuk obat-obatan yang kita gunakan, terus kita tinggal tidur. Karena kerjanya cukup lama. Selain oral dan supo, bisa juga sebagai suatu kemasan khusus untuk hewan ataupun untuk manusia untuk single dose aplikasi. Jadi untuk penggunaan sekali pakai untuk optalmik, topikal, otik, dan rektal. Sama kayak misalnya si elips itu. Elips kan dia dibungkus pakai soft gel. Nah, kemudian tiap kali pakai kita potong kan bagian ujung soft gelnya itu untuk sekali penggunaan di bagian rambut. Jadi sebenarnya soft gelnya nggak masuk ke dalam tubuh, tapi cuma sebagai wadah, sebagai package. Bisa juga untuk kosmetik, misalnya untuk pengharum nafas, perfume, bed oil, suntan oil, dan krim. Ini bentuk-bentuknya. Secara umum sebenarnya ada 4 bentuk soft gel itu. Ada oblong, bulat, oval, dan tab. Itu sampai jam berapa ya? 14.30 ya. Oblong itu bentuknya seperti ini ya. Oblongnya bisa 1 warna, bisa 2 warna.
Bisa dikasih tulisan, bisa polos, bentuknya atau ukurannya macam-macam, ada oblong nomor 3 sampai 24. Kemudian di bawah ini ada tulisan minims. Minims itu menunjukkan panjangnya. 18 sampai 22 minims. Nanti di bawah ada konversinya, volumenya. Berarti ini oblong 22, minimsnya 18 sampai 22, bisa diisi dengan larutan volume 1,1 sampai 1,355 mili. Cara bacanya, yang bulat juga sama, oval, ada yang tube. Nah, ini biasanya kalau yang dipotong atau masuk ke rektal, bentuknya tube ini. Ini yang supo, bentuknya seperti ini, yang runcingnya dimasukkan duluan. Kemudian macam-macam, ada yang bentuk, ini yang dipotong ya, yang twist off. Kalau ini bisa untuk vaginal, ada juga yang bentuk ikan, bebek, dan sebagainya. Pokoknya tergantung dari cetakannya. Kapasitas produksinya, kita lihat proses produksinya dulu. Oke, sebelum ke proses produksinya, kita lihat dulu excipientnya. Excipient dari soft gel itu biasanya terdiri dari 9 bahan ini. Ada gelatin, plasticizer, air. Kemudian pengawet, ada coloring agent, opacifying. Opacifying itu agar dia warnanya opak. Biasanya titanium dioxide, ada flavoring, ada sugar, ada acid. Ini kurang lebih formulanya. Jadi ini preservatifnya biasanya bisa pakai metylpropyl dengan konsentrasi sekian, pewarnanya tergantung mau warna apa, titanium dioxide buat opacifiernya, dan seterusnya. Komponen utamanya itu gelatin. Jadi kalau soft kapsul biasanya isinya terbuatnya dari gelatin, tapi kalau misalnya hard kapsul bisa gelatin, bisa PMC, dan lain-lain. Ada 3 parameter yang menentukan kualitas gelatin. Yang pertama itu bloom strength atau kekuatan bloom atau gel strength. Dia itu menunjukkan kekuatan kohesi antar molekul gelatin proporsional terhadap bobot molekul. Semakin tinggi bobot molekul gelatin, maka bloom strength-nya akan semakin tinggi. Secara kuantitatif, bloom strength itu didefinisikan sebagai bobot per gram yang dibutuhkan untuk menggerakkan plastik planger selebar 0,5 inci dengan diameter 4 mm ke 6,2/3% gelatin. Ya, ini bisa dibaca lah ya. Intinya dia itu menunjukkan kekuatan dari gelatinnya tersebut. Kemudian viskositasnya dan juga kandungan iron, kandungan besinya. Tidak boleh lebih dari 15 ppm. Nah, kenapa harus dibatasi? Karena iron ini bisa berfungsi sebagai katalisator suatu reaksi. Kemudian ada plasticizer. Jadi biar si soft gelnya itu tuh lentur, ditekan nggak langsung pecah, dijatuhkan tidak langsung patah, ditarik tidak langsung robek, intinya seperti itu. Jadi dia lebih elastis. Untuk soft kapsul, biasanya perbandingan antara gliserin dan gelatinnya itu, gliserin ini sebagai plasticizer-nya ya, 0,8:1. Kita lihat proses pembuatannya. Kurang lebih tahapan pembuatannya itu ada 5. Pertama, gelatinnya harus kita bikin dulu massa gelatinnya dengan cara pelelehan. Kemudian kita buat isinya ini yang sistem lipid tadi. Kemudian proses enkapsulasi, penggabungan isi dan gelatinnya. Kemudian pengeringan. Pengeringannya ada 2, tumbling dan tray drying.
Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails, documents, Oke, and more. videonya terlihat kan ya? Terlihat, Bu. This is the most optimized, newly developed gelatin melting system, which has been applied. Nah, sekarang kita mau masak dulu gelatinnya. All required devices as built in for gelatin cooking process. And this all-in-one system made a minimized space of installation. The biggest advantage is no need to move cooked gel mass into holding tank from gelatin meter. Just taking out tank from one pot, go to encapsulation directly. Okay, let's see what's going on. As you can see, Nah, pertama masukin dulu airnya divakum, glycerin and gelatin powder gliserinnya masuk sebagai plasticizer, being input to the tank by vacuum. kemudian serbuk gelatinnya masuk. Waste material input without labor hard working. Kemudian dicampur. Selain dicampur, dia itu dipanaskan juga. Jadi di tangkinya itu dia dialirkan suatu sistem pemanas. Jadi nanti gelatinnya dia meleleh. Biasanya suhunya sekitar 60 derajat. Nah, jangan lupa ada proses deaerasi. Jadi dia proses untuk penghilangan udara dari si lelehan gelatin ini. Kenapa? Kalau misalnya ada udara, nanti gelatinnya ketika dia dikeringkan, saat membentuk lembaran, lembarannya itu bisa bolong-bolong. Sisa dari udaranya yang terjerap. Kan suhunya tadi 60 ya. Deaerasinya bisa dilakukan beberapa kali. Nah, udah mateng nih. Biasanya si massa gelatin yang udah leleh ini tadi tuh harus di aging istilahnya. Bahasa Indonesianya nggak nemu. Jadi kayak didiamkan pada suhu 60 derajat selama seharian penuh, selama semalaman. Nggak bisa dipakai langsung. Nah, sambil nunggu, kita bikin dulu si isinya, medisinnya. This equipment is called as ultra-film mixer. This UFM equipment is also internally equipped with devices for medicine preparation. As the highlight technology is 1,600 RPM ultra high-speed Homer mixer equipped, and this Homer mixer could crush particles and mixing compound finely and evenly. Now, let's see how it is working virtually. Biasanya mixernya kayak gitu bentuknya. High speed biar si sistem medisinnya itu halus. Karena nanti kan harus dimasukin ke dalam soft gel ya. Ada proses deaerasi juga sama. Nah, isi medisinnya ini tadi ya, misalnya mau bikin sistem emulsi, berarti kan ada obatnya, ada airnya, ada minyaknya, ada emulsifiernya. Kalau misalnya mau bikin liposom, ya berarti pakainya fosfolipid. Nah, ini ceritanya dia baru mau masukin medisinnya.
Irisinnya di sieving, di ayak. Nah, terus berarti kita punya 2 masa kan. Yang satu masa gelatin, yang satu masa isinya atau masa obat. Gelatin melting and medicine preparation process. Sekarang kita Now we will masuk show you ke the encapsulation process, enkapsulasi. including some of our equipment's advantages. Please enjoy it. Ini alatnya. Nah, gelatin ini harus tetap dijaga suhunya 60 derajat sampai mencapai titik yang ini. Makanya ada silikon band heater, ada pemanasnya. Kompres air. Nah, gelatinnya ditarik, masuk ke sini. Udah kosong, ditarik lagi, gitu seterusnya. Nah, kemudian ditumpahin ke drum roll kayak gini. Sehingga dia membentuk pita yang lebar dan panjang. Pita gelatin. Nah, kemudian pita gelatinnya masuk ke sini. Pita gelatinnya ada di 2 sisi ya, jadi roll drumnya ada di sisi sini dan sisi sini. Nah, kemudian wedge down, kata dia tadi kan. Ini si wedges-nya. Wedges-nya ini di bawahnya tuh ada bolong-bolongnya. Bolong-bolongnya nanti untuk mengeluarkan si medicine pill, si larutan obatnya. Lewat jalur-jalur ini, keluar lewat bolong-bolong ini, nanti si gelatin, lembaran gelatinnya ini akan akan terpotong sesuai dengan bentuk die roll-nya. Ini die roll namanya. Nah, nanti akan langsung keluar soft gel-nya. Karena tadi jadi kayak terlingkupi, misalnya kayak jadi itu kayak ini sisi ribbon yang satu, sisi ribbon yang satunya lagi. Nah, kemudian si obatnya kan masuk di tengah. Nah, kemudian dia akan menyatu dan akan terpotong sesuai dengan bentuk die roll-nya tadi. Ini bentuknya oblong. Setelah proses terenkapsulasi, selanjutnya adalah proses pengeringan. Dia berjalan terus ya, si konveyornya. Nah, di sini ada blowernya, ada angin kencang, jadi si soft gel-nya akan terdorong. Sini masuk ke tumbling drying. Pengeringannya kayak gini.
Jadi dia diputar terus, di bawahnya ini dialirkan udara panas. Dari bawah ada udara panas secara terus-menerus. Softgel yang udah sampai ujung. Nah, yang sampai ujung ini ditaruh di tray kayak gini, kayak di nampan. Kayak buat nge-oven gitu ya. Dimasukkan ke dalam suatu ruangan pengering. Jadi setelah tumbling drying, kita lanjut ke tray drying. Dikeringkan di tray. Disimpan di suatu ruangan, ruangannya itu RH-nya rendah. With our long accumulated technology and experience, we finally released a very innovative and useful equipment. Nasi basketnya biasanya This is the dicuci ya. basket washing machine called it as Jetmaster. As you know well, how much was it mess up job washing basket every time batch changing? Now you can just put basket into Jetmaster and push the start button and enjoy your free time. And 15 minutes later, you could just take out clean basket and return to tumbler. Karena biasanya di bagian luar soft gelnya itu dia berminyak gitu, karena tadi ada pelumasnya kan. Tuh, ada yang mau ditanyakan dulu di proses pembuatan soft gelnya? Dan yang terakhir, ya, silakan ada yang mau tanya? Yang terakhir adalah peran lipid dalam oral sustained release drug. Jadi pemberian obat secara oral yang sustained release. Jadi pelepasan obatnya diperlambat. Yang misalnya harusnya 3 kali sehari, dengan sistem sustained release kita bisa minum obatnya 1 kali sehari aja. Kenapa itu? Karena pelepasan obatnya diperlambat sehingga konsentrasi obat di dalam tubuhnya tetap terjaga seiring dengan berjalannya waktu. Nah, pada metode direct compress, peran lipid ini sering dikaitkan fungsinya pada eksipien lubrikan. Jadi lubrikan itu salah satu jenisnya adalah ada yang bentuknya lipid. Nah, si lubrikan ini kan sifatnya hidrofob ya. Sehingga dia mengurangi kontak antara tablet dengan air. Jadi si tabletnya bisa pecahnya diperlambat atau proses disolusinya diperlambat. Nah, ketika proses pecah dan disolusinya itu diperlambat, maka jumlah obat yang terlarut itu akan sedikit demi sedikit selama rentang waktu tertentu. Nah, efek sustain release-nya kita dapat dari situ. Kemudian pada tahap granulasi atau pada metode granulasi. Jadi kita bisa tambahkan lipid sebagai matriks hidrofilik dalam proses granulasi. Nah, ketika ada matriks yang ketika ada lipid di dalam matriks yang hidrofilik, maka sama dia proses hidrasinya atau proses solvasinya dia akan lebih lambat. Kemudian pada pembuatan pelet, nah lipid yang sudah diencerkan ini bisa kita spraykan ke powder untuk membentuk pelet.
Nah, ketika ada komponen lipid di situ, maka proses pelepasannya obat bisa kita atur tergantung dari lipid itu, hancurnya berapa lama, kelarutan lipidnya bagaimana. Dan yang terakhir pada proses coating. Jadi di proses coating itu bisa kita tambahkan lipid juga, lipidnya dispraykan ke bagian terluar tabletnya. Nah, proses hidrasi tabletnya kan bisa kita atur jadi dengan tebal dan sifat dari lipid tersebut. Itu fungsi lipid untuk sustain release. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah ya. Sudah mau ujung 2.30. Silahkan kalau ada yang mau ditanya.